Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat Onik yang dirahmati Allah. Di dalam ibadah puasa kita diajarkan untuk menjaga mulut kita dari makanan-makanan yang halal. Minuman air putih itu halal. Tapi di bulan Ramadan Allah haramkan. Makanan yang tersaji di belakang dapur kita itu halal. Tapi Allah haramkan. Bahkan istri kita pun halal. Allah larang kita menggaulinya. Pelajaran terbaiknya adalah ketika berpuasa engkau bahkan mampu meninggalkan perkara-perkara yang halal. Bagaimana mungkin engkau masih memakan makanan yang haram? Maka ternyata sahabat Onik yang dirahmati Allah, makanan haram memiliki efek-efek yang sangat amat luar biasa. Yang pertama adalah ternyata makanan haram mempengaruhi doa. Ketika ada orang berkata, Ustadz, kenapa saya berdoa, tapi doa saya tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jawaban yang paling simpel adalah bermuhasabalah. Jangan-jangan ada makanan haram yang masuk ke dalam tubuh Anda. Ada riba yang masuk ke dalam tubuh Anda. Ada ghos penipuan yang masuk ke dalam tubuh Anda. Ada maksiat-maksiat yang masuk ke dalam tubuh Anda. Dan itu semua tanpa terasa. Wal'iyadzubillah. Maka setiap makanan yang haram akan menjadi penghalang diterimanya amal ibadah kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan, Tsumma dzakarar rajul, Nabi Muhammad SAW menyebutkan seorang laki-laki, yutilus safar as'asal aghbar. Dia memperpanjang safarnya, rambutnya penuh dengan debu. Menggambarkan bagaimana perjuangan dia dalam berdakwah, perjuangan dia dalam beribadah. Kemudian dia berkata, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Dia memanggil Tuhannya, Tuhan, Tuhan. Fa'anna yustajab. Kata Nabi, bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah? Wa ma'kaluhu haram. Makanannya haram. Wa zaduhu haram. Sangunya haram. Wa mashrabuhu haram. Minumannya haram. Subhanallah. Ya. Semakin banyak makanan haram masuk ke dalam tubuhmu, semakin banyak pula penolak-penolak doa yang kita lantunkan kepada Allah. Sehingga ketika kita berdoa dan doa tidak dikabulkan oleh Allah, poin terindah yang wajib kita muhasabah di dalam diri kita adalah jangan-jangan ada makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita, wal'iyadzubillah. Kemudian berikutnya sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, bagaimana Nabi Muhammad bersabda kepada Sa'ad, atib mat'amaka, takun mustajabud doa. Kata beliau, perindahlah makananmu, niscaya doamu akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, rizki dan makanan yang halal akan memberikan efek mudahnya ia beramal soleh. Pak Ustadz, kenapa saya berat melakukan tahajud? Pak Ustadz, kenapa saya berat melakukan ibadah? Pak Ustadz, kenapa saya berat membaca tilawah? Jawaban tersimpel yang wajib Anda muhasabah di dalam diri Anda adalah jangan-jangan ada banyak maksiat makanan yang masuk ke dalam tubuh kita tanpa kita sadari. Sehingga sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala bahkan berfirman, Ya ayyuhar rusul, hai para utusan, kulu min thayyibat, makanlah kalian dari yang baik-baik, wa'malu sholiha, inni bima ta'maluna alim. Maka beramal solihlah kalian, sesungguhnya aku terhadap amal yang kau lakukan adalah zat yang maha mengetahui. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka belajar dari apa yang Ustadz jelaskan tadi, poinnya adalah bagaimana Rasulullah bersabda, Innal khaira, kebaikan, la ya'ti illa bi khairin, tidak mungkin datang kecuali dengan kebaikan, au khairun huwa, atau minimal yang semisal dengannya. Maka kebaikan berasal dari yang baik. Donat yang enak pasti berasal dari tepung yang sempurna. Ote-ote yang lezat pasti berasal dari cambah yang segar dan cambah yang bersih. Kita tidak mungkin membuat sesuatu yang indah dari bahan yang kotor. Maka bagaimana mungkin kita beribadah kepada Allah, sedangkan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, yang menjadi dasar kekuatan untuk kita, justru dihasilkan wal'iyadzubillah dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, makanan halal ternyata bisa menjadi penawar dari segala penyakit-penyakit yang ada. Allahu Akbar.
ketika Allah berfirman, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Bayarlah sedekah atau mas kawin kepada para wanita dengan keridhaan. Fa in tibna lakum, jika memang para wanita itu merasa nyaman denganmu. Kemudian dia memberikan sebagian dari mas kawinnya, an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a, maka makanlah makanan itu dengan hani dan dengan mari. Al-Imam Al-Qurtubi menukil pendapat ini dari kalimat hani'am mari'a. Apa kata beliau? Hani adalah makanan yang enak dimakan dan tidak memiliki efek negatif, sedangkan mari adalah yang tidak menimbulkan efek samping ketika dimakan dan mudah dicerna di dalam perut kita. Subhanallah. Maka makanan-makanan yang halal akan memberikan efek yang sempurna. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, makanan yang halal akan menjauhkan kita dari api neraka, dan makanan yang haram akan menjadikan kita lebih dekat kepada api neraka. Kullu lahmin nabata min suhtin haram. Setiap makanan yang muncul dari perkara yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka lebih banyak baginya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.